Selamat sore Bu. Ini terkait dengan ini kasus pemerkosaan yang akhir-akhir ini eh, syarat Bu ya terjadi di DKI. Nah untuk antisipasi supaya tidak terjadi di Tangsel bagaimana Bu ya? Di Kota Tangerang Selatan memang kalau kita lihat kan kasus itu mungkin seperti fenomena gunung es ya. Sekarang kebetulan yang terjadi ada di Kota Jakarta. Tidak mustahil peristiwa yang sama mungkin terjadi di Kota Tangerang Selatan. Tapi kita mudah-mudahan berdoa itu tidak terjadi. Namun kita antisipasi. Yang perlu diantisipasi adalah bagaimana pemerintah mampu melindungi terutama perempuan. Nah ini sesuai bahwa komisi kami di DPRD Kota Tangerang Selatan memang ada perda tentang perlindungan anak, perempuan dan anak. Tapi kita malah lebih mengerucut kepada korban kekerasan. Tapi dalam hal ini kita lebih bagaimana pemerintah itu bisa melakukan perlindungan kepada kaum perempuan. Salah satunya adalah ini kebetulan kita bahas mengenai perda ketenagakerjaan yang lalu. Ini korban ini dia baru keluar dari bekerja itu pada jam 00 lewat dia menyetok angkot. Nah ini memang harus ada pembatasan waktu kerja untuk kaum perempuan. Sehingga paling lambat itu jam 9 mereka sudah meninggalkan kantor, suasana masih ramai sehingga bisa terlindungi gitu. Nah ini mengenai adanya pembatasan jam kerja dan juga kalau kita melihat di kereta api memang ini terkait perilaku masyarakatnya juga. Pemerintah sudah mengupayakan perlindungan perempuan, ada gerbong khusus wanita supaya tidak ada pelecehan di kereta api. Tapi saya melihat dalam aplikasinya gerbong khusus wanita itu juga diisi oleh kaum bapak-bapak, bahkan yang perempuan saya melihat juga dia nyaman-nyaman aja di gerbong yang tidak ada tulisan khusus wanita. Nah di sini sebetulnya yang perlu dilakukan adalah bagaimana pemerintah ada political will untuk melakukan perlindungan kepada kaum perempuan. Yang kedua masyarakat juga harus punya kesadaran seperti itu. Itu barangkali yang bisa ini ya. Tapi saya lihat nih berita hari ini polisi melakukan kegiatan sidak mengenai kaca film itu saya pikir itu sebagai upaya. Terus mengenai ini Bu, apa perlu adanya kampanye Bu secara menyeluruh kepada seluruh masyarakat Aceh mengenai pelecehan seksual dan kekerasan pada wanita ini? Menanggapi hal ini DPR? Iya, agar mengerti kan masyarakat ya. Kira-kira untuk pengambilan sikapnya dan pelaksanaannya kapan Bu ya bisa dilaksanakan hal seperti itu? Waktu dekat. Karena kami akan ada raperda ini. Kebetulan kita di kekerasan dalam perlindungan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebetulan ini kita akan mengadakan pansus. Karena kan belum lama ini di Tangerang Selatan sendiri terjadi kasus penganiayaan Bu ya terhadap seorang mahasiswi dan itu sampai sekarang belum diketahui siapa pelakunya Bu. Yang Livia itu. Yang Livia, betul. Itu bagaimana Bu? Kan supaya tidak terulang lagi Bu. Ya tadi menurut saya kan di sini kita ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah di situ kementerian ini juga harus memberikan, jadi kalau tadi soal kampanye itu diberikan kepada kota, di kota kabupaten itu ada. Kalau di Kota Tangerang Selatan ada BPM PPKB, Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan. Nah itu diberikan, jadi aksi nyata adalah bagaimana kampanye untuk sosialisasi perlindungan bagi kaum perempuan. Jadi kekerasan bagi kaum perempuan itu ternyata ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Tadi ternyata melalui angkot-angkot yang ada jadi belum adanya rasa aman bagi kaum perempuan ketika dia melangkah keluar. Ternyata di luar itu ya di angkot, di kereta api, di angkutan umum itu bisa terjadi hal-hal sedemikian. Nah bagus yang terakhir itu korban sendiri yang membekuk pelaku gitu kan, karena dia mengenali wajahnya. Nah saya pikir sekarang harus ada kampanye mengenai perlindungan perempuan itu yang aktif digencarkan dari mulai kementerian ke dinas-dinas atau badan di tingkat kota kabupaten. Setelah itu ada real aksi yang nyata, misalnya tadi pembatasan jam kerja. Yang kedua misalnya tadi angkot-angkot itu tadi dengan kaca film itu kan. Ya. Tapi sampai termasuk perempuan itu sendiri jangan Betul, mengundang. betul ya. Itu ya. harus itu. Ya. Katakanlah tidak memakai rok mini yang terlalu jangan mengundang. Tapi kan kalau bicara ke sana kan bicara hak asasi Bu ya. Itu kan hak mereka, bicarakan hak mereka Bu. Itu berpakaian seperti itu Kan Bu. kita dengan religius Kota Tangerang Selatan. Iya kan? Nah, di situ juga ya jangan sampai mengundang untuk betul itu hak asasi manusia itu sendiri, tapi alangkah indahnya
atau mengantisipasi. Jadi perempuan ini harus melakukan misalnya gini, oke dia kerja di ini pakaiannya misalnya ini, tapi begitu dia keluar dunia luar itu sangat ini ya. Kalau di dalam Islam di Al-Quran kan ada surat tentang kejahatan malam itu ya, An-Nas, Al-Falaq gitu kan, berlindung dari kejahatan malam. Harusnya dia mengantisipasi ketika setelah di luar bekerja itu dia harus ini saya pulang malam nih jam 00. Ya mungkin dengan pakaian yang tadi ya tidak mengundang sehingga bisa. Jadi artinya jangan kita selalu menyalahkan dari pemerintah, tapi dari internal juga harus ada upaya antisipasi. Apa nanti dari DPR akan menghimbau kepada pihak kepolisian untuk melakukan sweeping malam lebih intensif lagi atau bagaimana Bu? Ya, nanti dalam pansus itu kita akan mengundang pihak kepolisian. Iya, juga saya menambahkan yang katakanlah mengucapkan alhamdulillah lah, gitu kan, salah seorang artis sebaiknya saya ulangi itu alhamdulillah rabbil alamin, dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. La in sakartum la azidannakum, surat Ibrahim ayat 7 di situ. Apabila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan, maka nikmat itu akan bertambah. Tapi apabila engkau kufur, ancam yang pedih. Tapi di situ saya menekankan ucapkanlah alhamdulillah rabbil alamin. Jangan alhamdulillah ya, jangan sebaiknya ucapkan alhamdulillah, masukan dari orang tua itu dengan mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Bagaimana nanti jika pihak perusahaan tidak menyetujui untuk membatasi jam malam Bu untuk pekerja wanitanya? Sebetulnya itu tergantung kebijakan dari kota kabupaten. Kalau kami di pemerintah Kota Tangerang Selatan, kami sudah mengesahkan tentang pelayanan ketenagakerjaan. Memang jam bagi kaum perempuan itu ada. Kita memang waktu itu ya tadi untuk menghindari ketika dia harus keluar malam itu ya minimal tadi sampai jam-jam yang orang itu masih rame gitu ya, seperti tadi misalnya jam 9, jam 10. Kalau mau shift malam sekalian gitu. Jadi pulang itu pagi. Sudah rame. Sebenarnya sudah lama itu kita bicara, akhirnya kita mintakan itu tenaga kerja perempuan kalau dia hamil jangan dipekerjakan dalam usia hamil berapa cuti itu dalam aplikasi itu sudah kita ini ketenaga kerja, kebetulan mitra kita tenaga kerja itu ya sudah kita jauh-jauh. Tapi kan ada kalanya pihak pekerja terlebih lagi wanita Bu ya, takut Bu untuk melaporkan hal-hal seperti itu Bu. Itu bagaimana Bu? Karena kan perlindungan saksi kan agak kurang kuat kita Bu ya. Tapi harus kita tekankan sebenarnya kebaikan. Betul, tapi mau kadang-kadang misalnya korban pemerkosaan, kadang-kadang dia malu juga kalau dia menjadi korban. Nah, disitulah ada di kita ini ada pos pelayanan terpadu P2TP2A, pos pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak. Nah, itulah harus gencar juga pos pelayanan terpadu ini mensosialisasikan jangan sampai ada kasus-kasus seperti ini. Kebetulan kalau yang kemarin itu korban pemerkosaan dia sendiri yang membekuk dan dia tidak malu untuk menceritakan bahwa dia telah begini-begini. Nah inilah jadi dari pihak pemerintah apalagi P2TP2A sudah ada di berbagai kota kabupaten harus gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat bahwa ini ada tempat mengadu, Anda terlindungi, Anda akan dibela sebagai kaum perempuan, sebagai anak-anak. Kita kan tahu Bu ya, untuk sosialisasi kan tidak ringan Bu ya, membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa pos seperti itu memiliki budget yang memadai Bu? Kalau P2TP2A itu ada dana hibah dari pemerintah kota, alokasinya juga cukup besar, memang masih di bawah PKK. Kalau PKK itu ditaksir sampai 750 juta. P2TP2A itu ya, P2TP2A itu ada ya sekitar kisaran ini 100, tapi minimal ada upaya apa lewat media, apa misalnya kami nih dia sosialisasi kepada kami di komisi B dari berbagai fraksi, kami sosialisasikan juga kepada konstituen kami itu sebetulnya menolong. Jadi kegiatan sosialisasi bukan hanya sekedar seremoni yang menghabiskan biaya besar, tapi memang kalau itu ada keinginan itu bisa melalui kecamatan, kelurahan atau melalui pamflet itu seperti itu. Yang pasti P2TP2A sekarang sudah ada di beberapa kota kabupaten. Apa rencana? Kita juga sudah ada. Di Tangsel sudah. Apa rencananya akan ditingkatkan Bu
anggaran mereka supaya lebih meningkat lagi sosialisasi. Anggarannya ada dan Karena kan intensitasnya lebih meningkat sekarang buat tingkat kejahatan terhadap wanita. Karena mereka itu kan apa namanya bukan SKPD mitra ya, jadi dana itu alokasinya dari dana hibah. Nah, dana hibah itu memang apa namanya itu juga ada wali kota ya, nanti ke depan misalnya kita kan melihat dengan anggaran yang itu kita juga belum ini ya. Memang harus ditingkatkan gitu karena itu tugas mereka. Apa perlu bikin dinas khusus Bu untuk Kan wanita? ada BPM PPKB, BPM. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Betul. Perempuan. yang Kan baru adanya badan. Dr. Nita Ya. Gili Iya. ketuanya. Nah, BPM Wanita PPKB Yang itu bagus, iya. BPM PPKB itu kemudian mengajak diskusi dengan berbagai stakeholders ya masyarakat. Kemudian terbentuklah P2 TP2A, itu memang ininya pembinanya dari P2 dari BPM PPKB. BPKB. Baik, terima kasih Bu. Selamat sore.